Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah agar terus diberikan nikmat, taufik, hidayah untuk bisa thalabul ilmi dan terus mengkaji ilmu-ilmu yang penting dalam agama ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, masuk pada bahasan sebelum bahasan terakhir. Karena sisa 2 bab, yaitu bab 6 bertobat dari harta haram. Ya, bertobat dari harta haram. Kemudian yang ke-7 itu bermuamalat dengan orang yang memiliki harta haram. Nanti Kamis dan Jumat ini insya Allah akan kita selesaikan. Nah, bab ke-6 itu bertobat dari harta haram. Bab ke-7 bermuamalat dengan pemegang harta haram. Baik, bisa dibaca halaman nomor 625 dari cetakan ke-23. Monggo. Bertaubat dari harta haram, anjuran untuk segera bertaubat. Dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab-bab sebelumnya, sangat besar kemungkinan sebagian harta yang kita miliki saat ini termasuk harta haram, yang terkadang disebabkan ketidaktahuan kita akan hukum Allah tentang muamalat yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut, dan terkadang juga memang karena kekhilafan, sekalipun tahu bahwa itu adalah haram. Tabiat manusia memang sering berbuat khilaf sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat, bisa jadi kita memiliki harta haram itu karena ketidaktahuan, kurang belajar, kurang memahami, sekarang ini baru tahu gitu. Dan boleh jadi juga karena kekhilafan. Yang jelas manusia itu sifatnya sering berbuat khilaf. Kullu bni Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat salah, setiap anak Adam itu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang berbuat salah itu adalah orang yang bertobat dari kesalahannya. Ya, terus. Bila terlanjur mengais harta dengan cara yang haram, secepatnya lah bertaubat kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera bertaubat setelah Allah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian dilanjutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lanjutannya lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, dosa besar yang merugikan orang lain seperti riba dan zina, atau mengerjakan dosa yang hanya merugikan diri sendiri, mereka segera ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Imran 130, 133, 135. Nah, terus ayat di atas. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa bila terlanjur berbuat dosa besar seperti memakan riba, mereka segera ingat Allah, lalu mereka meninggalkan perbuatannya saat itu juga, serta memohon ampunan Allah dan bertobat atas dosa-dosanya. Terus sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja, dan dari hasil pekerjaannya ia membeli roti.
lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Nah, lihat. Tadi ayat di atas itu, ini ciri-ciri orang beriman dan bertakwa. Bila terlanjur berbuat dosa, maka mereka itu segera bertobat. Ya. Coba kita lihat di sini salah satu perbuatan dari Abu Bakar. Dia itu mendapatkan roti dari seorang budak yang setiap hari bekerja. Terus Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Pada suatu malam, Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari. Ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, "Tahukah Tuan dari mana asal roti tersebut?" Abu Bakar berkata, "Beritahu aku dari mana roti tersebut berasal." Budak itu berkata, "Dahulu di masa jahiliyah ada seseorang yang minta diramal, lalu aku meramal untuknya. Padahal aku tidak bisa meramal, aku hanya menipu dia saja. Kebetulan tadi saya bertemu dia, dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu aku membeli roti ini." terus serta-merta Serta merta Abu Bakar masukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah membohongi Abu Bakar. Celakalah engkau. Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik. Nah, dilihat di sini, ini tanda kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sangat warok sekali. Ketika budak tadi dapat upah ramalan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah dulu. Nah, ada yang kasih dia roti, dia dikasih upah, terus dia belikan roti tadi, kemudian dikasih pada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar punya prinsip nggak memasukkan sesuatu yang haram. Akhirnya dia muntahkan yang sudah masuk dalam perutnya tadi. Nah, terus Seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertaubat dari harta haram, karena penundaan bertaubat dari harta haram menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk. Di antaranya, dampaknya terhadap pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat, karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati, dan semakin banyak bercak hitam di hati seseorang, semakin gelaplah hatinya melihat kebenaran. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa, niscaya akan dipercikan noda hitam pada hatinya. Jika ia berhenti berbuat dosa, lalu meminta ampun dan bertobat, maka hatinya menjadi cemerlang kembali. Jika ia kembali berbuat dosa, hatinya akan dilapisi kotoran, sebagaimana Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Ya. Mutaffifin ayat 14. Ya, terus bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Nah, itu tadi. Ini gambaran hati yang tertutupi dosa. Ron ini di tafsiran para ulama lainnya, itu katakan ibarat hati itu seperti telapak tangan yang ditutup oleh jari-jari. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, tertutup, buat lagi tertutup lagi, buat lagi tertutup sampai hatinya itu tertutup. Sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Ya, terus. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. Ya, terus pemilik hati Pemilik hati yang dilapisi kotoran tersebut akan merasakan dunia begitu sempit, sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan seperti harta yang melimpah. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan, serta keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Wal-iyazubillah. ya, terus bagaimana? Sebagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlanjur berbuat dosa tidak ikut berangkat perang Tabuk. Nah, tidak ikut berangkat perang Tabuk. Ya. Ini perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan di saat itu terjadi di tahun 9 Hijriah.
orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, mereka semangat pergi berjihad, bahkan yang baru-baru masuk Islam juga pergi gitu. Ya, pergi berangkat ke Tabuk yang jaraknya begitu jauh dari tempat mereka. Karena itu mau mendekati Syam di sana. Ya, terus. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan. Nah, ini tentang At-Taubah 118. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Taubah ayat 118. Terus Penundaan taubat dari harta haram akan menyebabkan malapetaka menimpa pendosa tersebut beserta kaum di mana dia berada. Nah, lihat ya, penundaan taubat itu akibatnya akan mendapatkan musibah, ya, bisa juga beserta kaumnya. Bersama kaum di mana dia berada. Nah, sekarang kita lihat pernah terjadi di masa Nabi Syuaib. Ini pernah terjadi pada kaum Madian, umat Nabi Syuaib alaihi salam. Ia mencari harta dengan cara curang dalam berjual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Lalu mereka dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam agar bertaubat. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga turun azab Allah. Nah, sekarang kita lihat dari Hud 84 sampai 90, terus dilompat ayat 94 coba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau sejahtera, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab dan hari yang membinasakan." Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Hei Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripada rizki yang baik, dianugerahi daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendak bertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati berkelimpangan di rumahnya." Nah, awalnya lihat di situ, sebab mereka berbuat dosa itu karena syirik yang mereka perbuat. Ya. Karena syirik yang mereka perbuat, kemudian mereka juga buat wala tangkusul mikyala wal mizana. Allah ingatkan mereka jangan kurangi takaran dan timbangan. Berarti mereka berbuat curang terkait dengan takaran dan timbangan, dan kemudian disuruh mintalah ampun kepada Allah. Bertobatlah. Berarti perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah. Nah, terus. Nah, lihat ya, sampai ditimpakan azab seperti itu.
Jadi karena dosa dan harta haram atau berbuat curang dalam jual beli bisa ditimpakan azab. Terus. Agar azab-azab yang telah menimpa umat terdahulu tidak menimpa kita, maka gunakanlah kesempatan ini untuk bertaubat dari harta haram. Ya, tata cara bertaubat. Bila seorang mukmin sadar dan ingin bertaubat, maka agar taubatnya diterima oleh Allah, para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut disarikan dari Al-Quran dan hadis. An-Nawawi berkata, bertobat dari setiap dosa hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. 1. Orang yang bertobat harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. 2. Nah lihat ya, ini syarat-syarat taubatnya ya. Disebutkan 3 syarat umum dulu seperti kata Imam Nawawi. Ya, 1 itu berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Jadi berhenti. Kalau dia lakukan pekerjaan yang haram, dia berhenti dari pekerjaan yang haram tadi. Terus 2. Ia harus menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatan yang dulu pernah dilakukan. 3. Ia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, dia bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang. Ya, terus. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Nah, ini 3 syarat pokok nih. Berhenti, kemudian menyesal, lalu bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ya. Berhenti, kemudian menyesal dan bertekad tidak mau kembali lagi. Atau istilah para ulama al-iqla, berhenti, kemudian menyesal, an-nadam. Ya, kemudian al-azam alla yu'ada fi. Ya, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Ya, terus. Dan jika dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak anak Adam, maka syarat di atas ditambah 1 lagi, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, maka ia wajib mengembalikan. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan manusia, ya kaitannya dengan manusia, dia harus menyelesaikan urusan ini, yaitu bisa minta maaf. Kalau ini kaitannya dengan harta, dia punya tugas untuk kembalikan harta tadi. Misalnya dia nyolong, misalnya dia berutang gitu. Ya, belum kembalikan utangnya, dia pergi begitu saja, kabur begitu saja. Kemudian dia ingat 5 tahun lalu punya utang belum dibayar. Ya, dia kabur begitu saja, maka untuk dia tobat dia kembalikan utangnya tadi. Terus persyaratan taubat yang keempat, yaitu penyelesaian dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Hal ini berkaitan erat dengan taubat dari harta haram. Ya, persyaratan taubat yang keempat yaitu penyelesaian dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Hal ini berkaitan erat dengan taubat dari harta haram tadi yang kita bahas. Terus secara garis besarnya, harta haram dapat dibagi menjadi 2. 1. Harta haram yang didapatkan dari muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho antara kedua belah pihak, seperti jual beli terpaksa, jual beli yang mengandung unsur penipuan, ghish, korupsi, dan lainnya. ya. Yang kedua, Harta haram yang didapatkan dari muamalat yang didasarkan atas saling ridho, namun terdapat unsur yang diharamkan Allah, seperti muamalat yang mengandung riba, gharar, dan lainnya. nah sekarang harta haramnya kita bagi jadi 2. Ada harta haram yang sumbernya itu dari muamalat yang tidak saling ridho. Ya, muamalatnya itu tidak saling ridho. Kemudian yang kedua, ada harta haram yang diperoleh dari muamalat yang saling ridho namun perbuatannya salah. Nah, kita rinci di bawahnya. Cara bertaubat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho. Cara bertobat dari barang atau uang hasil muamalah jenis ini adalah dengan cara mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Ya, mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Ya, terus. Maka uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Terus. Uang hasil jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih antara harga normal dengan harga yang dijual kepada pembelinya. Ya. Begitu juga dengan jual beli barang dengan cara terpaksa. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alal yadi ma akhazat hatta tuaddi. tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhoinya wajib menanggung barang tersebut hingga dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, hadis riwayat Ahmad. Terus juga sabda Nabi SAW, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min iqdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm
qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Siapa yang menzalimi kehormatan atau harta saudaranya, maka hendaklah di hari ini ia minta saudaranya merelakan hal tersebut sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar dan dirham. Jika ia mempunyai amal soleh, maka diambil amalan tersebut seukuran kezalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, diambil dosa-dosa orang yang dizalimi lalu dipikulkan kepadanya. Jadi jika dia itu berbuat zalim, berarti kan tanpa saling ridho tadi ya. Ia mempunyai amal soleh, maka diambil amalan soleh tersebut untuk menutupi kezalimannya. Jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka diambil dosa-dosa orang yang dizolimi, lalu dipikulkan padanya. Nah, terus. Harta haram hasil muamalat yang tidak saling ridho dan diketahui keberadaan rekan transaksinya. Nah, sekarang orang yang dizolimi itu diketahui. Terus. Barang atau uang yang didapat dengan muamalat tanpa saling ridho wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya serta belum terjadi perubahan pada bentuk fisiknya. Barang atau uang yang didapat dengan muamalah tanpa saling ridha wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya. Barangnya masih ada, yang punya barang masih ada, yang dizolimi itu masih ada, maka dikembalikan. Terus. Jika barang atau uang tersebut lenyap sama sekali, maka untuk kesempurnaan taubatnya, dia harus menggantinya atau meminta pemilik hak merelakannya. Ya, terus. Jika terjadi perubahan pada barang, maka perubahan itu berbagai bentuk. Nah, sekarang lihat ya, kalau yang kedua tadi, jika barang tersebut hilang, maka dia itu ganti barang tadi. Ya, barang tersebut hilang, dia ganti barang tersebut atau minta ridho, kerelaan dari yang punya barang. Nah, terus yang ketiga ini, jika terjadi perubahan pada barang tadi gimana? Dia pinjam buku ini belum dikembalikan, buku tersebut sudah kena jamur, rusak. Ya, jamuran rusak gitu. Maka perubahan itu berbagai bentuk. Coba kita lihat. Perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi berkurang. Pada kondisi ini, orang yang bertaubat berbuat dosa tadi hendaknya menyerahkan barang yang telah berubah serta memberikan ganti rugi atas kekurangan nilai barang. Nah, kalau barangnya itu berubah, nilainya berkurang, maka dia kembalikan barang tadi plus ganti rugi untuk nutupi yang cacat tadi. Terus. Perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi bertambah, seperti kambing menjadi lebih gemuk atau beranak. Oh, sekarang ini perubahannya malah menjadi bertambah. Ya, diambil kambing orang, oh kambingnya ini malah bunting, ya. Kemudian bertambah lagi jumlahnya. Nah, untuk kondisi yang bertambah ini para ulama berbeda pendapat. Kita lihat pendapat pertama dan seterusnya. Pendapat pertama, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang tersebut hendaklah dikembalikan semuanya kepada pemilik awal dan orang yang telah mengembangkannya tidak mendapat imbalan apapun. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa li'irkin zalimin fi haqqun. Orang yang telah berbuat dzaliman dengan cara mendapatkan barang tanpa keriduan pihak kedua, keringatnya atau usahanya mengembangkan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang patut dibayar. Riwayat Muslim. Berarti kalau kambingnya itu tambah banyak, itu jadi milik yang punya barang sebelumnya. Terus, pendapat kedua ada lagi, ya. Menurut sebuah pendapat dalam mazhab Hambali, bahwa nilai tambah dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang harus dibagi rata. Pendapat ini lebih adil. Ya, bisa jadi kan kambingnya diternakan terus punya anak gitu ya. Maka kalau pendapat dalam mazhab Hambali, ya itu dibagi dua. Ya, untuk yang dizolimi dan untuk yang menzolimi. Nah, terus jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada dua macam. Ya. Jumlah uangnya berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Nah, jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada dua macam lagi. Yang pertama, jumlah uangnya berkurang. Maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Terus. Jumlah uangnya bertambah,
disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha seperti seorang koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya dan mendapatkan laba yang banyak. Pada saat dia bertobat, apakah modal dan keuntungan semuanya diserahkan kepada pemilik yang sah? Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, lihat ya, jumlah uangnya bertambah. Sekarang yang berikutnya, jumlah uangnya bertambah. Disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha, dikembangkan dalam bentuk usaha. Jadi diinvestasikan, dia korupsi sekian M, ternyata dia kembangkan itu. Nah, gimana perkembangannya ini? Jadi milik siapa? Ya, terus para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Lihat pendapat pertama. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat modal dan keuntungannya seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walaysa li'irkin zalimin fihi haqqun." Orang yang telah berbuat kezaliman dengan cara mendapatkan barang tanpa keriduan pihak kedua, keringatnya, usahanya mengembangkan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang pantas dibayar. Hadis riwayat Muslim. Ini kalau pendapat pertama ini seluruhnya dikembalikan ya kepada pemilik yang sah ya. Nah, terus ada riwayat lagi dari Ibnu Umar. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu kala ada 3 orang pergi ke suatu tempat hingga mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup mulut gua. Nah, ini tentang 3 orang yang tertutup dalam gua. Ini kisahnya. Ya, salah satunya nanti kita akan lihat kisah tersebut. Terus mereka berkata, sesungguhnya kita tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan dengan cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Terus seorang lelaki di antara mereka berkata, orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah mempunyai beberapa orang buruh. Nah, dia punya berapa orang buruh. Terus semuanya aku berikan upah kecuali 1 orang. Semuanya diberikan upah kecuali 1 orang ya. Terus ia tidak mengambil upah tersebut lalu pergi begitu saja. Ya, terus kemudian uang upahnya aku kembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku seraya berujar, hai hamba Allah, berikan upahku. Aku berkata, seluruh yang engkau lihat di padang itu adalah upahmu, terdiri dari unta, sapi, kambing, dan para budak. Ia berkata, hai hamba Allah, jangan engkau permainkan aku. Aku berkata, aku tidak bermain-main. Kemudian ia mengambil seluruh harta tersebut dan tidak satu pun ia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut ikhlas karena mengharap wajahmu, selamatkanlah kami dari batu ini. Terus maka mulut gua terbuka dan mereka keluar meninggalkan gua. Nah, lihat ya. Kan tadi ada buruh, dia punya upahnya ini tidak diambil. Kemudian upah itu malah dikembangkan ya, jadi ternak yang banyak. Ya, ketika beberapa waktu kemudian orang yang bekerja tadi, si buruh itu datang lagi minta upahnya dulu. Padahal upahnya itu sudah dikembangkan jadi unta, sapi, kambing, budak gitu. Terus dikembalikanlah semuanya kepada ya yang bekerja pada dia tadi. Karena itu sebenarnya milik dia. Nah, ini jadikan dalil oleh pendapat pertama kalau modal dan keuntungannya itu seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Terus dalam kasus yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah radhiyallahu anhu agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing seharga 1 dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah radhiyallahu anhu seharga 1 dinar, maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar ditambah seekor kambing. Ya. Terus? Dalam 2 kisah di atas, modal dan keuntungan dikembalikan kepada pemilik uang yang sah. Nah, dalam 2 kisah di atas, modal dan keuntungan dikembalikan pada pemilik uang yang sah. Sekarang ada pendapat kedua lagi. Sebagian ulama berpendapat bahwa modal dikembalikan kepada pemilik yang sah
Adapun keuntungan dibagi dua antara pemilik yang sah dan pengembang. Nah, sebagian ulama katakan ini modal dikembalikan pada pemilik yang sah. Tetapi kalau keuntungan dibagi dua. Terus, ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Terus pendapat ini berdalil. Pendapat ini berdalil dengan kisah mudharabah antara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah menemui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, gubernur kota. Abu Musa radhiyallahu anhu menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seraya berkata, "Uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan uang negara kepada khalifah dan labanya adalah milik kalian." Dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan sekaligus adalah anak khalifah menyetujuinya. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan, lalu menyerahkan surat dari gubernur Basrah kepada Umar radhiyallahu anhu yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah radhiyallahu anhum serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada kedua anaknya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Mereka menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal kas negara. Abdullah radhiyallahu anhu diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah radhiyallahu anhu memberanikan diri untuk menyanggah, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu, karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah akadnya menjadi mudharabah. Umar menyetujuinya, maka modal dan setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal, sedangkan setengah laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Terus dari asar ini? Dari asar ini dapat diambil hukum bahwa keuntungan dari usaha yang modalnya berasal dari harta milik orang lain merupakan milik bersama antara pemilik modal yang sah dan pengembang modal yang keberadaan modal di tangannya tidak sah. Nah, lihat. Jadi kesimpulannya kalau pendapat kedua ini, ya dari cerita Umar tadi, ya sampai dia suruh, karena tadi pembagiannya kan tidak adil, maka serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal semuanya. Nah, namun sahabat yang lainnya itu tidak setuju. Mereka protes, mereka bilang, sudahlah mudharabah saja. Setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal, sedangkan setengah laba lagi dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Nah, maka tadi modal dikembalikan pada yang dizolimi, kemudian keuntungan nanti dibagi dua. Nah, ini dasarnya ya, keuntungan itu dibagi dua. Nah, terus sekarang harta haram. Harta haram hasil muamalat tidak saling ridho dan tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Nah, sekarang orang yang dizolimi tidak diketahui keberadaannya. Ya. Orang yang dizolimi tidak diketahui keberadaannya. Baca. Harta haram yang didapat dengan jalan tidak saling ridho antara dua orang yang bertransaksi dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya serta tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya yang sah, maka untuk kesempurnaan taubat pemilik harta haram ini hendaklah ia mensedekahkan barang atau uang itu kepada para fakir miskin atau untuk pembangunan fasilitas umum dan untuk kemaslahatan lainnya dengan syarat sedekah diniatkan atas nama pemilik barang atau uang yang sah, dan jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui, hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya dan sedekah berubah menjadi miliknya atas namanya. Nah, lihat ya, kalau yang ini kita lihat orangnya yang dizolimi itu tidak diketahui keberadaannya, maka disuruh sedekahkan harta tadi atas nama pemilik barang atau uang yang sah. Namun jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui, hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan
uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya. Ada dua resiko di situ ya. Kalau misalnya yang punya itu datang lagi, maka dia minta keridoannya, maaf uang yang dulu seharusnya itu milikmu, saya sudah sedekahkan, atau ia ganti. Ya, terus. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Oh iya, dan ia ganti tadi, sedekah tadi berarti berubah atas nama dirinya. Ya, terus sekarang kita lihat dalil dari hal ini. 1. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membeli seorang budak. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membawa budak itu masuk ke rumah. Kemudian ia menimbang uang emas sebagai harta budak tersebut. Pada saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak, ia sudah tidak menemukan lagi penjual budak itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berusaha mencari serta menunggu penjual budak selama setahun. Setahun belum ketemu. Terus Setelah 1 tahun berlalu, ia tidak juga menemukannya. Lalu ia sedekahkan uang harga budak itu seraya berkata, Allahumma an fulanin fa in ata fulan fali wa alayya. Ya Allah, sedekah ini atas nama pemilik budak. Jika nanti dia datang, maka akan aku beri dia pilihan antara sedekah tetap menjadi miliknya atau menjadi milikku dan aku ganti uangnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terus yang kedua. Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa di masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang pasukan yang ikut perang jihad menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah, ada yang menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini nggak boleh, ini khianat. Ini ghulul namanya. Harta khianat. Terus Kemudian dia bertobat dan mengembalikan harta tersebut kepada pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan menolak untuk menerimanya karena pasukan telah berpencar dan tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang ikut dalam perang itu. Lalu orang ini datang kepada Hajjaj bin Asy-Syair. Maka Hajjaj berkata, sesungguhnya Allah mengetahui nama dan silsilah keturunan para pasukan yang ikut dalam perang tersebut. Keluarkan 1/5-nya untuk Bani Hashim, orang tersebut keluar untuk orang miskin dan anak yatim, dan niscaya sedekah dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut. Niscaya Allah akan menyampaikan kepada mereka. Nah, lihat. Jadi kesimpulannya, kalau tidak diketahui yang punya barang tadi, yang dizolimi, barang itu tidak diketahui keberadaannya, rekan transaksi tadi. Misalnya ada yang berutang, mau kembalikan utang tadi, nggak tahu orang itu di mana, yang hilang kontak, dia sudah pergi dari rumahnya gitu. Maka sedekahkan atas nama dia. Namun kalau dia itu balik, ada dua pilihan ya. Bisa jadi kembalikan sedekah tadi, ya, dia kembalikan tadi, kemudian sedekah itu berubah jadi nama dia, atau minta kerelaannya, maaf uang tadi saya sudah gunakan untuk sedekah, uangmu saya sudah gunakan untuk sedekah. Nah, kita balik nanti yang pembahasan cara tobat untuk harta yang saling ridho, kita bahas lanjutannya besok pagi. Ya, berarti saya bagi dulu kesimpulannya tata cara tobatnya. Tata cara tobatnya secara umum sama seperti tobat yang lainnya. Namun ada persoalan tobat yang kaitannya dengan hak manusia ya. Yang ini mesti kita ketahui. Hartanya kita bagi dua ya. Ada harta haram itu. Harta haram itu karena dari tidak saling ridho. Misalnya mencuri, ya, dia merampas, ya, menipu, korupsi, masuk sini nih. Kemudian ada yang karena saling ridho. Saling ridho itu gimana? Harta riba itu masuk sini ya. Ini harta riba, kan dia datang ke bank, kemudian pinjam uang dari bank gitu, dia kredit motor, dia ikut KPR. Nah, nanti yang ini saling ridho dia rela-rela saja bayar gitu, dia merasa tidak dipaksa. Nah, kalau yang pertama ini, kalau saling ridho, ini dirinci. Ya, yang ini kita rinci nih. Karena saling ridho ini ada dua. Ada yang diketahui rekan transaksinya
Kemudian ada yang kedua, tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Jadi ada yang diketahui, ini orangnya ada gitu. Kalau yang kedua ini tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Yang ini yang kedua ini kita bahas besok pagi. Nah, kalau yang pertama ini dirinci lagi rinciannya. Ya. Itu nanti ada yang kaitannya ada pada barang, ada dengan uang ya. Ada dengan barang dan ada dengan uang. Maaf. Yang kedua tadi tidak diketahui rekan transaksinya. Tadi sudah kita jawab ya. Tidak diketahui rekan transaksinya, kita sedekahkan. Nah, sekarang yang saya rinci yang pertama dulu ini. Yang kita bahas besok pagi ini yang karena saling ridho ya. Nah, sekarang yang diketahui rekan transaksinya itu ada yang berupa barang dia pinjam, ada yang berupa uang. Nah, sekarang yang berupa barang dulu. Nah, kalau berupa barang, ini memulatnya tanpa saling ridho, ya barang atau uang dulu ya. Tapi di sini jika dikembalikan, diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya serta belum terjadi perubahan pada bentuk fisiknya, ya sudah dikembalikan. Ya, barang atau uangnya ini kita lihat dikembalikan dulu. Kalau ada ya dikembalikan. Jika sudah hilang, barang atau uangnya itu hilang, maka kewajibannya apa? Ganti barang orang nih. Kemudian jika barang atau uang tadi berubah, sekarang berubah. Ya, barang atau uang ini berubah. Terutama barang ini yang kita bahas ya, barangnya itu berubah. Barang berubah. Bisa jadi berkurang. Misalnya dia pinjam buku orang, kemudian tambah cacat gitu ya. Berkurang berarti dia kembalikan barang tadi. Kembalikan plus ganti rugi. Plus ganti rugi. Nah, sekarang masalahnya kalau dia pinjam barang orang, ada barang orang, dia transaksi, kemudian barang tersebut malah bertambah. Nah, ini sekarang ini bertambah. Pinjam kambing, kambingnya bertambah. Tadi pendapat yang paling kuat apa? Ya, pendapat yang kedua ya. Nilai tambahnya itu dibagi dua. Nilai tambah dibagi dua. Nah, sekarang kalau jika perubahan pada uang ya, sekarang barang berubah, sekarang uang. Ya, ini uang berubah sekarang nih, uangnya. Kalau berkurang berarti dikembalikan plus tambah kekurangannya atau minta keikhlasan. Kalau berkurang berarti itu kembalikan plus ganti kekurangan. Resiko. Ya, kalau sulit ya minta keridhaan. Nah, sekarang kalau uangnya itu malah bertambah, dia investasikan. Pendapat paling kuat bagaimana? Modal dikembalikan, keuntungan dibagi dua.
Modal dikembalikan, keuntungan dibagi dua. Sedangkan kalau rekan transaksinya itu tidak ada tadi ya, disedekahkan atas nama dia. Namun kalau ternyata dia kembali, minta keridhoannya atau ganti tadi. Sedangkan sedekahnya nanti berubah jadi namanya. Kemudian nanti cara bertobat dari hasil harta haram, hasil muamalat yang dilakukan atas dasar saling ridho. Ya. Kita bahas nanti insyaallah besok pagi, ditambah dengan bahasan terakhir, bermuamalat dengan pemegang harta haram. Ditraktir teman itu kerja di bank. Kita jual barang pada orang yang korupsi gitu. Kita bermuamalat dengan dia. Ya, itu transaksi-transaksi dengan dia itu dibolehkan ataukah tidak? Insyaallah besok pagi sekaligus ya menyelesaikan kitab ini. Dan hari Senin insyaallah saya ulang lagi dari awal dengan pembahasan dari dasar lagi. Saya sebut ini dengan sekolah fikih muamalat. Ya, sekolah fikih muamalat. Nanti kita selesaikan, ya mudah-mudahan kurang lebih 50 pertemuan begitu. Karena jamnya nanti saya tambah porsi materinya. Mungkin kalau bertanya sekitar 20 menit saja. Baik, selanjutnya saya kasih waktu bertanya sekitar 20 menit. Ya. Monggo bisa bertanya. Di Zoom dulu silakan. Bisa 2, silakan. Ya, Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Iya. bagaimanakah sikap sebagai anak yang orang tuanya qadarullah harus sering berhutang kepada saudara untuk kebutuhan membiayai kuliah anaknya? Orang tua tersebut selalu berniat untuk mengembalikannya ketika sudah memiliki uang. Namun jika qadarullah sebelum hutang terbayar mereka meninggal, apakah ruhnya akan tetap terkatung-katung? Ustaz, jazakallah khair. Itulah ini sebagai masukan juga. Ya, tolong kalau mau berutang itu nimbang-nimbang. Sekolah itu untuk kuliah bukan wajib. Kuliah itu nggak wajib gitu. Anak kalau mampunya cuma sampai SMA saja, nggak usah dia paksa orang tua untuk nyekolahkan sampai sekolah tinggi gitu. Kecuali mungkin dia dapat beasiswa ya bisa membantu dia. Anak kadang terlalu memaksakan ya sampai orang tua jadi seperti itu. Itu sekedar masukan. Ya, masukannya tolong kalau ini anak-anak yang dengar melihat kondisi orang tua. Habis SMA misalnya bekerja langsung nggak aib, itu nggak aib itu. Cuma masyarakat kita saja yang mindsetnya terbentuk kalau harus kuliah, enggak. Ada yang putus sekolah, kemudian dia itu bekerja, tidak nyusahkan orang tua, ya dia lebih mulia di situ daripada dia sudah kuliah, kemudian bangga dengan harta orang tua, kemudian nyusahkan lagi orang tua. Sampai pun dia sudah lulus kuliah, minta terus sama orang tua, nggak mau kerja. Ya, beda dengan anak tadi itu, dia nggak ingin menyusahkan orang tuanya. Jadi itu pertimbangan pertama ya. Terus kalau pertimbangan kedua, ya taruhlah sudah terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Kalau belum terjadi, saya sarankan kayak tadi. Kalau sudah terjadi ya risiko kalau orang tua meninggal dunia berarti anaknya yang lanjutkan. Ya, anaknya lanjutkan sebagaimana riwayat-riwayat yang menyebutkan kalau misalnya orang tua ada sahabat yang ceritakan orang tuanya itu punya harta digunakan untuk sedekah bisa enggak? Atau untuk lunasi utang bisa enggak? Ya, maka jawab oleh Nabi ya bisa. Maka harta tadi digunakan untuk lunasi utang atau untuk sedekahnya. Maka tidak masalah untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Baik Ustaz, untuk yang present ada Ummu Nadia, silakan buka mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita mengadakan acara sangat itu dengan memungut biaya pendaftaran? Acara apa? Dari biaya Acaranya apa Bu tadi? sanlat Apa itu? pesantren kilat Pak. Pesantren kilat ya. Pesantren kilat. Ya, terus?
itu dari sunlight itu kita dari dana tersebut kita gunakan untuk keperluan-keperluan sunlight. Jadi nggak cuma untuk jual hadiah-hadiah, tapi juga untuk membayar materi, untuk souvenir yang seluruh peserta sunlight juga dapat souvenir gitu. Apakah seperti itu diperbolehkan? Hadiahnya untuk apa itu? Hadiah aja yang saya tanya. Hadiahnya paling ya buku-buku aja sih, buku, alat tulis gitu. Enggak, maksudnya diberikan untuk apa? Biasanya peserta lomba terbaik, santri terbaik atau apa gitu, ada kategori tertentu. Nah, kalau ada perlombaan kayak begitu, terus ada hadiah, baiknya tidak ambil dari uang peserta yang daftar, tapi cari sponsor. Cari sponsor. Iya. Kalau sekadar, jadi kalau dari uang pendaftaran ini dipakai untuk fasilitas, semuanya dapat, nggak masalah. Tapi karena hadiah tadi kan untuk lomba kan, hadiahnya untuk lomba. Nggak semua Ustaz, jadi dia buat keperluan salat juga jadi. Iya tahu, kan ibu jadikan nanti dari sini nanti ada peserta terbaik, iya kan? Ada yang rajin, ya itu namanya berlomba itu. Oh iya Ustaz. Baiknya tidak ambil dari uang pendaftaran, tapi dari dana lain, mungkin ada ya sponsor pasang situ nggak apa-apa gitu, selama bukan di masjid ya. Ada sponsor untuk dukung. Nah, dari sponsor ini yang untuk beri hadiah. Kalau lomba keagamaan nggak masalah. Kalau untuk souvenirnya masih boleh ya? Souvenir untuk semua peserta dapat kan? Iya. Iya, boleh. Boleh ya. Ya. Syukur Ustaz. Jadi, kalau iya, Kum. warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya lagi satu lagi. Oke, ada Ibu Widya, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara tobat orang yang pensiun dari bank ribawi, dan bagaimana uang bulanannya tuh, uang pensiunannya dilakukan, apa harus disedekahkan atau masih boleh digunakan? Karena tiap bulannya sudah tidak ada penghasilan lagi selain dari pensiunan. Lebih jelasnya besok pagi, tetapi secara umum dia aslinya tidak boleh memanfaatkan itu karena harta haram. Tapi kalau dia memang penghasilannya cuma dari situ saja, dia tidak bisa hidup kecuali dari itu, berarti dia dianggap miskin, cuma bisa bergantung dengan harta itu saja, baru boleh dimanfaatkan. Cara betul-betul gimana Ustaz? Ya kalau punya harta yang halal pakai yang halal, nggak pakai harta haram lagi. Tapi kalau tidak ada kecuali itu, ya dia mau bertahan hidup, maka dia seperti ibaratnya itu ada orang itu susah, cari makan tidak ada, yang ada cuma bangkai, maka dia muttar, keadaan darurat, maka dia konsumsi itu karena keadaan darurat dia. Maka keadaannya sama seperti itu. Jadi masih bisa boleh, tapi kan sepanjang hidup berarti makan harta haram dong Ustaz. Iya, makanya tadi kalau uangnya bisa dikembangkan untuk usaha, akhirnya jadi usaha yang halal ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan, itu lebih bagus daripada murni dari hasil bekerja dulu. Nah, kalau misalnya uang itu dikembangkan, misalnya dia berdagang, misalnya coba berdagang, jadi uang yang untuk berdagang bisa dipakai untuk sehari-hari, uang yang dari hasil pensiun bisa disedekahkan gitu Ustaz. Enggak namanya sedekah sih, cuci harta. Cuci harta? Oh. Iya. Diserahkannya kemana tuh Ustaz? Ke orang miskin, cuci harta tadi ya, orang miskin, ke fasilitas sosial, yang penting tidak pakai pribadi, tidak pakai untuk bangun masjid. Oh gitu. Ya. Oh iya. Ya jazakallahu Ustaz ya. Oh iya, Kum. Ya. Terus yang berikutnya lagi, satu lagi sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Baik, saya bacakan lewat chat Ustaz. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang tua yang meninggal dunia setelah meninggal dunia, apakah dia harus membayar zakat, fidyah, atau tidak? Terima kasih.
Jika dulu ada seorang fulan mengambil uang saudaranya dan saudaranya tidak tahu, akan tetapi sekarang dia ingin bertobat dan mau mengembalikannya tetapi dia malu. Apakah boleh jika uang yang diambilnya dulu dikembalikan diam-diam dalam bentuk transfer ke rekening saudaranya tersebut yang masih aktif? Jazakallah khair Ustaz. Kalau tadi kita lihat secara taubat tadi ya, menyesal, berhenti, kembali tidak akan mengulangi lagi. Terus ini kalau berkenaan dengan hak manusia, dia minta keridoan. Bentuk keridoannya itu dia kembalikan harta tadi, ya kalau bisa minta maaf sekalian. Minta maaf ini tujuannya biar tidak diungkit-ungkit lagi gitu kalau ketahuan. Baiknya tetap minta maaf. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjut ke WA dulu, silakan. WhatsApp monggo. Ada yang ingin keluar dari jeratan riba, tapi salah satu solusinya hutangnya nggak mau bayar, karena kalau membayar berarti masih berhubungan dengan riba. Apa demikian saran yang baik tersebut? Saran yang baik kayak gitu, karena dia kalau ini dengan lembaga resmi dia berutang, tidak seperti itu. Syaratnya atau caranya adalah satu, tobat. Besok nggak boleh pinjam lagi. Dua, tetap lunasi, terutama yang pokok dulu, nggak boleh ngemplang. Resikomu pinjam riba gitu, nggak boleh ngemplang, nggak boleh kabur. Nah kalau yang pokok sudah, terus selanjutnya tidak bisa lunasi, nah baru negosiasi. Bisa jadi mungkin bunganya diturunkan, bisa jadi dia di situ bunga diturunkan, atau mungkin jadi lunas cuma bayar pokok saja. Nah selanjutnya kalau sudah bisa lunasi sampai pokok itu baru bisa lobby. Terus WA lagi. Mengenai melamar pekerjaan menggunakan ijazah yang pada masa lampau yang pernah melakukan kecurangan namun sudah bertaubat, bagaimana dengan gaji yang diperoleh? Ya, yuktafaru fid dawam malah yuktafaru fil ibtida. Kaidahnya para ulama itu katakan untuk yang selanjutnya itu bisa dimaafkan, tetapi yang awal itu tidak. Berarti yang awal salah, tobat untuk itu. Yang awal salah, tobat untuk itu. Yang seterusnya boleh kalau dia itu kerja profesional. Baik, ada telepon? Type putus. Lanjut lagi WA, silakan. Izin bertanya Ustadz, misal ana beli mobilnya kakak pembayaran dengan emas 40 gram. Beli mobil kakak dengan emas 40 gram, terus? Dan sisanya dengan uang tunai, bolehkah? Boleh saja. Nih beli seperti itu dibolehkan. Ya, terus? Ustadz, apakah jual beli followers Instagram dibolehkan dalam Islam? Jual beli followers. Nah, lihat aturan Instagram seperti itu boleh nggak? Kalau secara aturan Instagram itu tidak dibolehkan, maka ya, tidak boleh jual beli follower tadi. Terus, ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, suara nggak masuk sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Itu coba. Dari Denny di Bekasi Ustaz. Iya, silakan. Terkait masalah pendidikan Ustaz. Iya. Anak saya itu kan sudah ikut PKBM, kejar paket A gitu Ustaz. Iya. Akan tetapi disuruh membuat suatu pernyataan yang tidak sesuai gitu Ustaz. Baru masuk 2 bulan disuruh membuat surat pernyataan, mengisi surat pernyataan itu setahun di atas materai gitu Ustaz. Apa Kemudian tujuannya surat itu untuk apa? Untuk memutuskan untuk berhenti gitu. Dalam beberapa waktu, beberapa hari yang lalu kita dihubungi bahwa ijazahnya sudah jadi gitu Ustaz. Dan ini menyulitkan kita untuk pindah ke PKBM yang lain karena sudah terdaftar di Diknas. Ini bagaimana hukumnya ijazah tersebut ya Ustaz ya? Jadi awalnya ini sekolah di mana? Oh, kejar paket ya? Iya betul, kejar paket Ustaz. Terus sudah keluar ijazah. Syaratnya apa tadi? Belajar 1 tahun. Ya, mengisi form itu padahal
anak saya belum 1 tahun gitu Ustaz. Tapi langsung sudah keluar ijazah. Tiba-tiba sekarang sudah keluar ijazah. Kita kan sudah nggak ikut pembelajaran, nggak ikut ujian, terus nggak ikut tugas-tugas segalanya, kan kita sudah mundur gitu Ustaz. Tetapi dihubungi, ini ijazahnya sudah jadi dan silahkan diambil gitu. Kita kaget loh. Artinya kan kita nggak bisa pindah ke tempat PKBM yang lain yang mungkin lebih jujur gitu Ustaz, karena ijazahnya sudah jadi gitu Ustaz. Terus itu nanti ijazah itu dipakai untuk apa lagi? Gimana Ustaz? Suaranya enggak. Ijazahnya dipakai untuk apa lagi? Enggak kedengeran Ustaz. Ijazahnya dipakai untuk apa lagi nanti? Rencananya kan mau lanjut ke pondok pesantren atau sekolah yang lain gitu Ustaz. Kan kalau kayak begini kan saya jadi bingung juga Ustaz. Ini kalau nggak boleh diambil artinya seumur hidup anak saya nggak bakalan dapat ijazah gitu, nggak bisa menggunakan itu kalau itu nggak diambil, artinya nggak bisa ke pendidikan formal. Tapi kalau diambil bagaimana hukumnya gitu Ustaz? Itu memang pendidikannya tidak setahun ya, cuma 2 bulan saja. Iya, waktu itu kan masuk Desember dan kemudian disuruh ngisi seperti itu Januari, tapi kami memutuskan untuk menarik anak karena disuruh bikin surat pernyataan itu, karena saya merasa itu suatu kebohongan itu Ustaz. Akan tetapi ternyata di situ masih diproses terus ya nama anak saya sampai ke Diknas, dan kita nggak ngerti itu karena kita sudah merasa putus dan nggak ikut pembelajaran, nggak ikut tugas-tugas, nggak ikut ujian juga. Jadi beban gitu saat ini ijazahnya bagaimana kok bisa keluar gitu, kita kan nggak ikut kegiatan apapun di situ gitu. Tapi sudah bayar mungkin ya, kok bisa keluar gitu? Gimana Ustaz? Sudah bayar? Sudah, bayarnya sudah Ustaz. Ya itu mungkin karena sudah bayar jadi dia teruskan. Walaupun mungkin jadi bagaimana sikap terbaik kami nih Ustaz ya? Ya problem juga ya selanjutnya ya. Nggak, kenyataan itu kalau tulis 1 tahun memang pendidikannya cuma 2 bulan atau memang 1 tahun gitu. Kenyataannya yang lainnya selain anak bapak. Kenyataannya cuma 2 bulan Ustaz sebelum ujian itu. Dan kita disuruh nulis itu, saya hitung kita harus dari tahun 2019 bulan apa gitu, kalau dihitung sampai Maret itu kan 1 tahun. Sedangkan anak saya nggak sampai segitu. Tetapi disuruh nulis surat pernyataan seperti itu, dan saya tanya, loh kok seperti ini? Ya ini dari Diknas seperti itu Ustaz. Apa iya dari Diknas harus berbohong seperti ini gitu? Coba konfirmasi kami bingung lagi. ini saat ini ijazah ini bagaimana, kalau kita tinggalkan pastinya anak saya nggak bakalan bisa melanjutkan ke yang lain dengan ijazah yang nggak jelas seperti itu Ustaz. Nah berarti konfirmasikan saja ke Diknas saja langsung. Ini seperti ini dibolehkan nggak? Sebetulnya mereka punya kebijakan lain. Gitu Ustaz ya. Iya, tanya saja ke kejelasannya ke Diknas. Baik Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, bacakan lagi. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang telah bersuami? Ini sudah. Ya sudah, terus. Ustadz, saya ingin membeli rumah take over bersubsidi. Penjual menggunakan bank syariah. Bagaimana cara agar tidak jadi riba? Caranya rumah tersebut dimiliki oleh bank syariah dulu gitu. Baru kemudian nanti belinya di bank syariah. Kalau bank syariah belum memiliki maka menjual barang yang belum dimiliki berarti, atau belum diserah terimakan, nggak boleh. Terus telepon lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ustaz, Iya, silakan. Ustaz mau tanya Ustaz. Iya. Kalau dalam kita akad kerjasama sama sahabat, mudharabah gitu. Iya. Kan kalau si pengelola itu harus mengembalikan modalnya dulu ya Ustaz ya, semuanya, baru
sharingnya untungnya baru bisa dibagi dua. Iya, kalau usahanya sudah dianggap selesai atau barangnya laku. Iya, jadi sahabat saya itu pemodal Ustadz, saya pengelola. Ya, terus? Kemudian usaha kami menghasilkan penjualan, menghasilkan hasil produksi. Jadi income-nya itu Ana kembalikan kepada pemodal, teman Ana itu secara mencicil karena sesuai dengan income yang masuk aja gitu. Karena income yang masuk itu enggak sebesar jumlah modal gitu. Jadi Ana cicil sesuai dengan income yang ada, pemasukan yang ada, Ana transfer ke dia terus. Nah terus teman Ana itu menghadiahkan kepada Ana sebagian dari dana yang Ana cicil itu sebagai hadiah katanya. Nah terus yang mau ditanyain, apakah boleh seperti itu, dan jika rutin ia lakukan seperti itu apakah boleh saya terima, Ana terima gitu. Maksudnya kan yang Ana tahu itu pokoknya modal semua harus dikembalikan dulu baru keuntungan dibagi gitu kan ya Ustaz. Nah kalau seperti itu beliau menghadiahkan kepada Ana, apakah boleh gitu? Itu aja Ustaz. Cicilan ini setelah usaha selesai atau bagaimana? Gimana Ustaz? Cicilan ini setelah usaha selesai? Usahanya masih terus berjalan Ustaz. Jadi usahanya itu kayak itu peternakan Ustaz. Ya. Usahanya peternakan, yang modalin itu sahabat Ana pengelolanya gitu. Misalkan modal keseluruhan ada 100 juta misalkan. Kemudian setelah Ana kelola itu dari hasil penjualan hewan ternak gitu segala macamnya, setiap bulannya kami perusahaan ternak kami itu berhasil mendapat income, misalkan setiap bulan 5 juta, 10 juta atau sekian gitu. Nah itu Ana kirim terus ke beliau, ke pemodal. Enggak lah, Gitu. kalau mau Belum kirim ada nanti keuntungan yang dibagi. Nah terus si teman Ana itu dari yang Ana kirim itu, transfer itu, teman Ana itu, si pemodal itu memberikan sebagian dana itu kepada Ana sebagai hadiah katanya gitu. Itu bagaimana, boleh atau enggak gitu? saya nggak bahasa dia ini dulu, tapi masalah awalnya itu dia bagi apa? Bagi hasil. Iya, kok bagi hasilnya sebelum usaha selesai begitu? Sebenarnya jadi belum ada hasil keuntungan yang kita bagi sih Ustadz. Iya, tapi nyicilnya ini apa tujuannya? Iya, nyicilnya dari hasil penjualan. Jadi Iya kan belum dapat ini, balik modal aja belum. Balik modal sudah apa belum? belum balik modal, makanya itu setiap kali ada pemasukan anak kasih ke pemodal, itu sebagai cicilan pengembalian modal gitu loh Ustadz. Belum, itu namanya uang nggak dijamin. Itu namanya uang dijamin itu. Jadi anak harus tampung dulu semua hasilnya itu Iya. gitu ya. Baru kalau mudoroba itu uang tidak dijamin, jadi modal terus jalan. Nah, tetapkanlah 1 tahun itu ya, 1 tahun. Nah, karena kan muter-muter terus kan 1 tahun, tek berhentikan dulu. Nah, ini hitung, oh ini modal sudah balik nih, sudah ada keuntungan. Nah, modal kembalikan kepada pemilik modal, terus keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mungkin ketika jalani belum paham dua-duanya, ini saya agak sulit untuk selesaikan masalah ini. Nanti kalau saya bilang kayak gitu nanti dia protes. takutnya begitu. Sejatinya yang terjadi adalah dia pinjamkan uang ke bapak, bukan mudorobah. Oh gitu. Iya. Konsekuensi kalau meminjamkan berarti cuma sebatas modal saja tadi, dia tidak boleh dapat untung. Berarti bapak nyicil modal, itu namanya nyicil modal. Kalau usaha ini selesai, misalnya tetapkan 2 tahun selesai, ya dari modal ini, berarti sudah dianggap utang sudah lunas, tapi dia tidak dapat untung, resikonya kayak gitu. Oh gitu. Ya kan mudah memahami kan? Soalnya kalau kayak bapak tadi nyicil untuk modal, berarti sejatinya dia pinjamkan uang, Pak. Oh, tapi kalau sebenarnya sih, mungkin karena ketidakmengertian kami berdua ya Ustadz ya. Karena kalau mudoroba uang nggak dijamin, modal tadi nggak dijamin balik.
Tunggu ada untung dulu. Kalau ternyata usaha ternaknya bangkrut gimana coba? Nah, Dia kan nggak pernah rugi itu, karena Bapak sudah nyicil terus. nah. Jadi gimana ya? Ya dua-duanya harus duduk ngaji, selesaikan masalah ini bareng-bareng. Kalau nggak bisa. Soal putus tengah jalan kayak gini ini sulit. Dua-duanya belum paham, baru paham sekarang. Iya, Ustaz. Jadi gitu bedanya mudoroba dengan meminjamkan itu beda. Kalau meminjamkan uang balik pokoknya, tapi tidak boleh dapat untung. Dia pinjamkan 100 juta, 100 juta balik walaupun nyicil tiap bulan tadi kayak Bapak nyicil gitu. Itu nyicil kembalikan pinjaman namanya. Itu memang harus balik. Tapi kalau akadnya itu mudoroba, siap nanggung resiko kalau rugi, kalau untung bagi bareng-bareng. Iya. Jadi kalau udah berjalan ini gimana Ustaz ya? Nah itulah Jadi, saya kalau setiap kali ada income tuh gimana? Saya sih ya harus dua-duanya duduk bareng-bareng, punya kesadaran. Ini cuma bisa dijalankan kalau dua-duanya sepakat untuk sadar untuk menjalankan syariat gitu. Kalau tidak sadar ya tetap jadi konflik. Ya. Ruginya sebenarnya di Bapak karena Bapak kembalikan terus nanti ujung-ujungnya nanti bagi hasil lagi. Padahal dia nggak nanggung risiko apa-apa nih si pemilik modal nih. Paham ya? Nah Ustaz. Allah ibarik fiik. Syukran Ustaz. Oh iya, Jazakumullah khair. baik. Saya balik ke Zoom dulu kesempatan terakhir silakan. Baik, sudah ada yang reskan dengan Ibu Okta, silakan buka mic-nya. Ya, Bismillah Ustaz. Iya. Ya Ustaz, saya mau tanya. Jadi waktu Idul Adha kemarin saya sempat dikontrak selama sebulan sebagai admin di suatu lembaga. Iya. Nah, job desk saya itu melayani atau mencatat data konfirmasi kurban, Ustadz. Iya. Lalu selama seminggu berjalan, saya mendapatkan donatur yang membayar kurban itu menggunakan kartu kredit. Dan saya telusuri, ternyata lembaga tersebut menyediakan pembayaran yang salah satunya itu via kartu kredit. Nah, itu hukumnya gimana, Ustadz? Saya sebagai pekerjanya dan penghasilan saya, apakah halal, Ustadz? Admin apa ini? Iya, jadi saya setiap ada data kurban masuk, saya mencatat data kurbannya serta mencatat metode pembayarannya. Dan saya baru selama sebulan bekerja, saya 1 kali mencatat pembayaran donatur melalui via kredit. Oh, itu yang kena masalah dia, bukan Anda? Jadi status pekerjaan saya dan pendapatan saya halal, Ustaz. Iya, boleh. Itu, tapi saya sendiri termasuk pencatat riba nggak, Ustaz? Termasuk pencatat riba enggak? Ya, ini enggak kaitan langsung, dia itu utang. Dia itu berutang. Sejatinya sih akadnya itu macam-macam. Itu ada, bisa nanti lihat di pembahasan saya di channel Rumeso TV, itu ada di pembahasan kartu kredit sih. Ada utang, ada apa istilahnya lagi? Pokoknya ada ijaroh gitu. Macam-macam di situ ya. Ya, yang jelas ada akad yang bermasalah karena ada bunganya, ada dendanya, kemudian ada upah yang diambil dari sebagai penjamin, ya kafalah. Nah, itu masalahnya macam-macam untuk kartu kredit tadi. Jadi kan nggak dapat masalah itu gitu. Jadi misalnya ini saya penjual, saya jual barang terus dia bayarnya dengan kartu kredit gitu. Dia bayarin kartu kredit. Ya itu risiko di dia karena dia nanggung ini. Itu urusan dia dengan bank gitu. Ya, urusan dia dengan bank. Dan itu apalagi donasi sudah masuk langsung gitu. Kita nggak bisa lepas apa-apa. Kalau ini saya mungkin masih tahu dia pakai kartu kredit. Oh maaf, saya nggak terima kartu kredit. Saya masih bisa dolak. Tapi kalau ini kan donasi sudah masuk. Oke, baik Ustaz. Lalu kalau misalkan kan ini kan dari lembaganya sendiri ya yang mengadakan metode pembayaran salah satu via kartu kredit. Kalau misalkan saya kan kemarin saya sempat dikontrak selama sebulan. Kalau misalnya si lembaga tersebut ingin memperpanjang kontrak saya, apakah saya masih boleh bekerja di situ, Ustaz? Saya belum tahu transaksi semuanya ya. Ini baru ceritakan satu ini aja ya. Sebenarnya saya telusuri sih semua metode transaksinya, baik kayak donasi seperti itu ada salah satunya lewat via kartu kredit atau online payment yang lainnya atau bisa juga transfer bank.
Itu saya nggak masalah. Tapi maksudnya sistem donasinya ini bagaimana itu? Keuntungannya dari mana? Apa narik keuntungan dari donasi atau gimana? Sempat saya cari tahu mereka tuh dari infak sedekahnya si donatur. Infak sedekahnya donatur itu untuk apa gitu loh? Niatannya. Oke. Paham kan? Saya masih ya paham. Jadi misalnya gini, aturan donasi ya, misalnya saya sumbang ke masjid, kan memang tujuannya untuk masjid. Nggak boleh saya sebagai penerima infak tadi potong 10% nggak boleh, potong 1% nggak boleh, karena dia niatkan kan untuk wakaf. Kecuali dia bilang gini, ini untuk masjid, ini untuk bapak yang nangani ya, silahkan untuk bapak infak untuk bapak. Oh berarti boleh. Waktu itu sih sempat dikasih tahu kan ini kan lembaga sosial yang ada juga seperti donasi buat zakat gitu. Itu biasanya dia ambilnya karena kita sebagai pencatat zakat atau amil zakat ya Ustadz. Dia diambilnya dari situ Ustadz. Apa itu boleh Ustadz? Saya selama ini menerima zakat yang ada di Darus Solihin itu sampai miliaran-miliaran tidak pernah memotong sama sekali zakat tersebut. Langsung murni disalurkan. Murni disalurkan pada yang menerima. Dia punya hak apa? Dia tidak disebut amil zakat. Mana SK-nya dari pemerintah? Simpel saya tanya. Terus kerja enggak? Amil zakat itu kerja, nyimpan. Dia punya hak otoritas paling penting itu. Karena dalam ayat disebutkan wal amilina 'alaiha. 'Alaiha di sini maksudnya punya otoritas. Bisa narik paksa siapa yang enggak bayar. Emangnya kalau ada yang nggak bayar dia bisa datang ketok rumah, Pak zakat hari ini Pak, awas kalau nggak bayar, bisa kayak gitu? Tidak Ustaz. Simpel mikirnya saya nggak pernah ambil untuk masjid untuk zakat itu yang di Darussolin, bisa lihat di websitenya itu nggak pernah, itu urusan donasi pokoknya. Kecuali kalau mereka kasih untuk pesantren murni pesantren ya, itu maka ada untuk guru-guru TPA macam-macam gitu. Jadi kalau untuk zakat, masjid, ya buka puasa, murni untuk orang, nggak ada potong-potong situ. Oke baik, lalu berarti pendapatan saya selama sebulan kemarin itu kalau bisa ada pekerjaan yang lebih baik, saya sarankan bisa cari yang lebih baik. Nah, yang hasil yang sebelumnya yang sudah didapat itu Ustaz, kan sekarang udah habis kontraknya. Berarti kan saya tinggal mendapatkan hasil gajinya itu gimana Ustaz statusnya? Insya Allah besok pagi dibahas. Oke, baik Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya cukupkan. Sudah 6.45, insya Allah masih ada waktu lagi besok. Kita selesaikan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan Senin kita mulai lagi dari awal. Tunggu saja info selanjutnya di media sosial Rumah Isa. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.